Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah yang saya muliakan, segala puja dan puji adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuja dan memujinya, dan kita memohon ampunan atas segala dosa dan salah kita, serta kita senantiasa meminta bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun berlindung kepadanya dari keburukan jiwa-jiwa kita dan kejelekan perbuatan kita. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Namun siapa yang dihendaki Allah sesat, siapa yang disesatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Dan tidak diragukan lagi, menjadi seorang muslim merupakan salah satu nikmat Allah yang agung, yang dengannya berbagai kebaikan Allah janjikan. Dan tentu cepat atau lambat kita semua akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada sebagian orang memberikan perumpamaan, hidup di dunia ini laksana kita masuk supermarket. Kita ambil barang ini, kita ambil barang itu. Apa langsung bisa kita bawa pulang? Tidak. Tapi akan bertemu dengan kasir. Semua yang kita ambil akan ada harganya. Begitu juga dengan kehidupan di dunia ini. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan, maka semakin banyak pula pertanyaannya. La tus'alunna yauma idzin anin naim. Pada hari ini, yaitu pada yaumul kiamah nanti, semua akan, nikmat Allah itu akan ditanyakan. Jadi pada hari itu nanti akan ditanyakan semua nikmat. Maka orang yang berbahagia dan beruntung adalah ketika ia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada dalam perkara yang dicintai dan diridhoinya, atau ketika bertemu dengan Allah ia mendapatkan ampunan dan rahmatnya. Sehingga orang yang cerdas, orang yang dijauhkan dari kebodohan atas hakikat hidup ini, ia pasti menginginkan amal solehnya diterima, amal salahnya diampuni. Sehingga di dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin menyampaikan sekaligus mengingatkan untuk pribadi tentang berbagai perkara yang harus kita perhatikan agar amalan kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melakukan berbagai perkara yang kita yakini sebagai kebaikan, namun ketika bertemu dengan Allah, kebaikan itu laksana debu yang berterbangan. Hadirin rahimakumullah,
Para ahli ilmu, para ulama menyebutkan tentang syarat diterimanya amalan itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang lebih. Kita mau yang mana nih? Ya. Yang 4 aja ya. Ya. Jadi syarat diterimanya amalan seorang hamba sekurang-kurangnya kalau kita bisa menyempurnakan 4 perkara ini. Tentu kita harus memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan memahami. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal kitaba was sunnah waj'alna min ibadikal mukhlasin. Ya Allah, berikan kepada kami kepahaman yang benar tentang agamamu, ajarkan kami tentang kitab dan sunnah nabimu, dan jadikan kami termasuk hamba yang terpilih. Mukhlas itu yang dipilih oleh Allah. Kalau orang dipilih pasti mukhlis. Ya. Sedangkan orang yang mukhlis kalau tidak diberi taufik oleh Allah, mungkin dia akan menempuh jalan keikhlasan. Ada yang benar-benar menjadi mukhlisin, ada yang mungkin dia merasa mukhlis tapi enggak ikhlas. Baik, hadirin rahimakumullah. Asyaratul awal, syarat pertama agar amalan seorang hamba diterima, ya, an yakuna al-amil musliman lillahi wahdahu la syarikalah. Syarat pertama, orang yang mengamalkan amalan itu adalah seorang muslim yang muslim kepada Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Jadi yang pertama, kalau amal kita yang kita lakukan ingin menjadi amal soleh yang dibalas 10 sampai 700 kali lipat sampai tidak terbatas, menjadi pemberat amalan, ya, timbangan amalan kita, maka syarat pertama adalah muslim. Man huwa muslim? Siapa muslim itu? Ketika seorang hamba, siapapun dia, dimanapun berada, ketika dia meyakini hanya Allah lah satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya, kemudian keyakinan itu dinyatakan dengan lisannya, kemudian dibuktikan dengan amalannya, maka tidak diragukan lagi itu adalah muslim. Jadi kalau kita berbicara tentang muslim, mereka adalah yang yakin hanya Allah satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi, selainnya, sesembahan yang lain selain Dia adalah batil. Dia yakin hanya Allah satu-satunya yang telah menciptakan alam semesta ini, yang berhak diibadahi dengan benar tanpa sekutu, yang memiliki nama-nama dan sifat yang maha indah. Kemudian membenarkan, meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya, bagi manusia seperti kita, tapi manusia istimewa, dan dia adalah rasulnya. Berarti kalau dia sebagai rasul, kita benarkan apa yang dikabarkannya, kita taati apa yang diperintahkan, kita jauhi apa yang dilarang, dan kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan petunjuk ajaran agama yang beliau diutus dengannya. Siapa yang meyakini Allah satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar, Muhammad SAW sebagai hamba dan rasulnya, kemudian dia nyatakan dengan lisannya,
baik itu dengan ucapan yang mayoritas para ulama menjadikan sebagai pintu gerbang keislaman seseorang, yaitu 2 kalimat syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah misalnya, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau misalnya dia mengucapkan aslamtu lillahi wahdah, aku Islam kepada Allah semata. Apapun kalimat itu, baik di hadapan muslim lainnya atau dia ucapkan sendirian, tapi itu semua didorong oleh keyakinannya bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar. Hanya kepada Allah lah kita tujukan semua ketaatan kita, doa kita, tawakal kita, isti'anah kita. Tidak ada satupun bentuk ibadah yang kita serahkan kepada selain Allah. Kemudian kita yakin Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Dia menutup risalah, menutup kenabian. Tidak ada nabi setelah beliau diutus. Kita nyatakan. Kemudian kita berusaha untuk menunaikan konsekuensi dari persaksian tadi, maka tidak diragukan lagi ini adalah muslim. Kalau dia menyatakan saya yakin Allah satu-satunya sesembahan saya dan sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar, tapi di hatinya mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu hanya tokoh Arab. Muhammad itu hanya tokoh buatan orang-orang yang bernama muslim. Maka ini termasuk golongan bukan muslim, munafik. Karena salah satu di antara tanda atau ciri kemunafikan adalah takdzibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin rahimakumullah, kalau ada di antara kita keraguan terhadap Nabi kita Muhammad SAW, cepat diobati. Itu gangguan syaitan, baik yang datang dari media, ya, atau sosmed sosial media misalnya, atau lain-lain. Harus mantap di hati kita, Allah satu-satunya yang kita ibadahi tanpa sekutu, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kita, dan Islam adalah agama kita. Makanya siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad SAW sebagai Rasul, maka wajabat lahul jannah, baginya apa? Surga. Sampai-sampai di dalam Mu'jamul Kabir, Al-Mu'jamul Kabir karya At-Tabrani disebutkan salah satu di antara hadis yang derajatnya hasan, bahwasanya man qala idza asbaha, siapa yang mengatakan pada waktu pagi. Pada waktu pagi, kapan asbaha itu? Ketika udah masuk terbit matahari, maksudnya waktu fajar, waktu sholat subuh sampai terbit matahari, di antara waktu itu kita mengatakan man qala idza asbaha, siapa yang mengatakan pada saat waktu sabah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, aku rela Allah sebagai Rabbku, tidak ada sembahan yang aku sembah kecuali hanya Allah semata yang tidak sekutu baginya. Aku rela Islam yang Nabi Muhammad SAW diutus dengannya sebagai agamaku, dan aku rela Muhammad SAW sebagai Nabi yang diutus kepadaku dan kepada seluruh jin dan manusia. Ya, setelah diutusnya beliau berarti tidak ada Nabi yang lain. Apa kata Nabi SAW? Ana zaim, maka aku menjamin, menjadi penjamin. Untuk apa? Ya'khudha biyadihi, aku ambil tangannya, tangan orang yang mengucapkan itu, li udkhilahu al-jannah, agar aku masukkan orang tersebut ke dalam surga. Au kama qala Rasul sallallahu. Bagaimana sabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang rutin mengucapkan, seorang muslim yang rutin setiap pagi mengucapkan raditu billahi robba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, maka dia apa? Nanti nabi yang ngambil tangannya untuk dimasukkan ke dalam surga. Gampang ya? Ternyata gampang-gampang susah. Karena kalau orang mengucapkan raditu billahi robba, lalu dia masuk kamar mandi bilang numpang-numpang anak bagong mau pipis, berarti dia dusta ucapannya itu. Kan kalau dia mengatakan raditu billahi robba, aku rela Allah sebagai Rabbku, berarti hanya satu-satunya sembahan yang berhak diibadahi adalah Allah, berlindung kepada Allah, meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah, seterusnya. Nah, oleh karena itu Allah memperingatkan kepada kita semua, dan ini ayat selain peringatan adalah kabar gembira bagi setiap muslim. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, sekali-kali tidak akan diterima agamanya, tidak akan diterima amalannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia orang itu di akhirat nanti termasuk orang yang rugi. Maka segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai kaum muslimin. Jadi kita harus apa? Perbaiki pengetahuan kita tentang Islam. Bagaimana sih Islam yang Nabi Muhammad SAW ada di atasnya itu? Ya, karena hakikat Islam itu adalah apa yang Allah ajarkan dalam kitabnya, yang diajarkan di dalam sunnah Rasul SAW, apa yang ditunjukkan oleh Allah dalam kitabnya, yang dibawa Rasulullah dalam sunnahnya, dan apa yang diamalkan oleh generasi terbaik umat ini. Itu hakikat Islam, dan prinsip-prinsipnya terang laksana mentari. Ya, bahkan apa? Nabi sifatkan agamanya itu lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya. Maka kalau kaum muslimin sampai tersamarkan tentang ajarannya, berarti ada masalah di dalam diri kita. Mungkin kita kena syubhat, kena kerancuan yang dibuat oleh banyak orang. Udahlah, nggak usah ngomongin Islam, paling bener lah. Semua yang penting kan banyak jalan menuju Roma. Ya. Loh, kita nggak mau pengen ke Roma, kita pengen ke sorga. Jalan ke sorga cuma satu. Yang mau ke Roma silakan, kalau kita nggak mau, kita maunya ke sorga. Ya, jalan ke sorga cuma satu, aslim taslam, Islamlah kamu selamat. Nah, kalau orang rela Islam sebagai agamanya, maka dia nggak pernah ragu mengatakan Islam itulah agama yang diterima Allah. Islam itulah yang akan membuat pemeluknya, jika dia jujur dalam beragama ini, akan bahagia dunia wal akhirah, meskipun dia menderita karena sempitnya dunia atau perlakuan sempit dari berbagai orang-orang yang sombong di sekitarnya. Tapi ia berbahagia, kenapa? Karena itu semua dia lakukan, dia dapatkan karena dia berpegang teguh dengan agama ini. Kalau kita mendapatkan kemudahan, kelancaran, mendapatkan apa yang kita inginkan dengan menyelisihi ajaran Islam, itu bukan kebaikan hakikatnya, itu istidraj. Kita digiring kepada sebuah hukuman, tapi kita hanya merasakan itu kebaikan. Oh, kita coba sholat aja, kita enggak, lancar rezeki sayang. Gimana mesti sholat lagi? Lu sholat udah nunggang-nungging tetap aja gembel katanya. Bahkan ada yang mengatakan orang yang kaum yang paling susah, yang paling miskin ya kaum muslimin gitu. Sampai seperti itu berani mengatakan dan merasa ya memberikan statement yang tentu tidak betul. Memang banyak kalangan kita yang susah, yang miskin. Tapi bukan berarti tidak ada di antara mereka yang Allah anugerahkan kemudahan dan kekayaan. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama. Jadi syaratnya adalah
Orang yang mengamalkan amalan itu adalah seorang muslim dalam pengertian yang tadi, yaitu orang yang meyakini satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi tanpa sekutu hanya Allah semata, sesembahan selain Allah adalah batil, dan meyakini Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya, tidak ada nabi setelah beliau diutus. Dinyatakan dengan lisannya, apakah dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau misalnya dengan kalimat aslamtu lillahi wahdah misalnya, dan hal-hal yang semisal itu yang menunjukkan dia berbeda dengan keyakinan orang-orang di luar Islam. Kemudian dia buktikan itu semua dalam kesehariannya. Jangan dia menyatakan kalimat mulia itu dengan lisannya, namun ia ingkari dengan keyakinannya, atau ia ingkari dengan, atau dia batalkan dengan perbuatannya. Yang pertama. Kemudian agar amalan seorang hamba, agar amalan kita diterima, hadrahakumullah, ya, an yakuna khalisan lillahi wahdah, au an yakuna muradu amalihi ibtigha'an liwajhillah. Yang kedua, amalnya murni untuk Allah, atau pendorong keinginan dari amalannya mencari wajah Allah. Ya, mencari wajah Allah. Enggak ada karena ingin mencari pujian makhluk. Dia perlihatkan amal solehnya agar mendapatkan apa? Pujian makhluk. Maka orang ini menjadi apa? Pelaku riya. Atau dia perdengarkan, orang kagak tahu dia lagi ngapain, tahu-tahu bikin status lagi tahajud nih. Nah, kalau itu semua dilakukan untuk memotivasi orang lain menyontoh amal solehnya, itu tidak apa-apa, tapi resiko nanti tak beda tipis itu. Lebih baik kita menyembunyikan amal soleh kita, kecuali yang memang tidak bisa disembunyikan, misalnya sholat fardu berjamaah, nggak mungkin kita tutupin masjid dengan apa? Dengan tirai. Kita masuk dalam masjid sholat jamaah ngumpet-ngumpet, enggak. Justru itu sholat berjamaah merupakan syiar di antara syiar Islam. Makanya kalau tidak ada uzur, hadrahakumullah, sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, wudu dari rumah, gondol pahala haji itu. Ya, man kharaja min baitihi mutatahhiran illa as-salatil maktubah. Siapa yang keluar dari rumahnya telah bersuci untuk salat al-maktubah, salat yang difardukan. Fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Maka dia memperoleh ganjaran pahala haji. Haji yang muhrim, maksud haji yang di sono. Oh, Mbak. Tiap hari, masya Allah, kalau kita melakukan itu udah sholat, ya sholat fardu, wudu dari rumah, itu dijanjikan pahala haji. Begitu juga dengan hadir di majelis ilmu, tidak ada tujuan kita kecuali mengajarkan kebaikan atau mengambil ilmu atau mendapatkan kebaikan, mempelajari kebaikan. Hadrahakumullah. Rasulullah SAW dalam Sunan An-Nasai rahimahullah ta'ala, dalam Imam Nasai dalam sunannya menyebutkan, ada orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana penilaianmu, pendapatmu dengan orang yang berperang, berjihad di jalan Allah, dia mencari pahala, mencari ganjaran, tapi juga mencari sebutan. Ya mungkin pengen dikenang apa, pejuang atau apa gitu. Pengen dapat pahala, tapi juga pengen dapat sebutan. Maka Nabi mengatakan dia nggak mendapatkan apa-apa, artinya nggak ada pahalanya, bahkan bisa berdosa. Kalau misalnya apa, selain tadi yang disebutkan diiringi mungkin ria dan lain sebagainya. Sampai bertanya 3 kali si penanya tersebut, maka Nabi dengan tegas mengatakan, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhu.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan soleh dilakukan seorang hamba, seorang muslim, melainkan amalan yang dimurnikan untuknya dan ditujukan dengan amalan itu untuk mencari wajahnya. Jadi kita mesti banyak-banyak Pak berdoa kepada Allah agar dijadikan orang ikhlas. Sebab ikhlas ini rahasia Allah. Tapi tanda-tandanya sebagian ulama membongkar tanda-tanda orang ikhlas itu. Ya, tanda-tanda orang ikhlas itu. Ya. Di antaranya ya, takut sesat setelah hidayah. Orang ikhlas itu takut dirinya jatuh kepada kemungkaran, jatuh kepada kesesatan setelah ia mendapatkan nikmat iman, mendapatkan nikmat Islam, mendapatkan hidayah. Dia takut. Kalau kita merasa aman, tenang, saya kan anak Pak Kiai. Tenang, saya kan Ustadz. Tenang, saya kan ini, saya kan itu. Merasa tenang, merasa aman. Ini sering banyak yang tergelincir. Ya kadang-kadang sederhana aja ketika ngelihat teman kita, tetangga kita doyan maksiat, kita langsung keluar vonis kita. Nih ente ini maksiat mulu, ente nggak bakal dapat hidayah. Nah, hati-hati tuh. Atau nggak mungkin ente dapat ampunan Allah. Kok kita lancang? Allah menguji kita ya. Kalau kita sedang berada dalam ketaatan, ini adalah karena apa? Rahmat dan karunia Allah. Kalau kita jatuh dalam kesalahan itu karena dosa-dosa kita atau kebodohan kita. Dan Allah tidak pernah meridhoi dimaksiati. Kalau nggak pernah redho dimaksiati. Ada di dalam ayat atau hadis yang menunjukkan Allah redho dengan maksiat? Enggak. Tapi terkadang orang yang bermaksiat kepada Allah malah di akhir umurnya atau pada yaumul kiamah nanti malah mendapatkan maaf dan ampunan Allah, karena Allah lebih tahu tentang keadaan kita. Allah lebih mengetahui tentang kita semua. Kita ini orang baik dalam pandangan Allah, maka akan mudah mendengar nasihat. Kalaupun berdosa, dia tahu itu dosa dan dia merasa takut kepada Allah, namun karena hawa nafsunya selalu mengalahkan dirinya, sehingga dia merasa tidak nyaman hidupnya, nggak tenang. Nah biasanya kalau orang yang melakukan pelanggaran, berdosa, tapi hatinya nggak nyaman, nggak tenang, itu terkadang di dunianya akan dia mendapatkan hidayah atau dia mendapatkan ampunan. Begitu juga dengan orang yang taat, hatinya takut ketaatannya nggak diterima, takut amal solehnya ini mengandung hal-hal yang ternyata ada unsur-unsur yang menyebabkan Allah tidak ridho kepada kita. Dia takut. Nah itu mudah-mudahan tuh tanda orang itu akan diterima amalnya. Jadi yang kedua, kalau amal kita ingin diterima, murnikan semua hidup dan mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, pembelianku atau ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus banyak meminta kepada Allah. Allahumma ja'alni minal mukhlisin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang ikhlas. Ya, wala taj'alni minal muflisin, jangan kau jadikan aku termasuk orang yang bangkrut. Ya, amal soleh di dunia begitu memukau, ternyata di akhirat malah kita bangkrut, entah karena di dunianya banyak mendolimi orang atau ada lain-lain sebabnya. Itu yang kedua. Syarat yang ketiga, an yakunal amal wifqan lima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal yang dikerjakan mencocoki dengan ajaran yang Nabi bawa. Ya. Apa Nabi bawa? Al-Islam. Kama dalla alaihi al-kitabu sunnah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh kitab dan sunnah. Jadi amal yang kita lakukan
mencocoki dengan ajaran Islam yang Nabi Muhammad SAW diutus dengannya. Nabi SAW telah menyampaikan agama yang beliau bawa ini, amanah yang Allah pikulkan di pundak beliau yang untuk disampaikan kepada umat ini sudah disampaikan seluruhnya. Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada perkara yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka, melainkan semua perkara itu sudah dijelaskan kepada kalian. Sudah dijelasin. Bagaimana disebutkan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh Imam At-Tabrani. Jadi semua sudah dijelaskan. Nah, tinggal kita mau enggak menyibukkan diri dengan segala perkara yang mendekatkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka. Dan umur kita nggak tahu sampai kapan kita bakal mati, dan mati itu adalah pintu. Kita harus siapkan nih agar di dalam kubur kita mendapatkan apa? Taman surga, mendapatkan nikmat kubur. Karena apa? Siapa yang selamat di situ, kesananya lebih mudah. Siapa yang tidak selamat di situ, kesananya lebih susah. Nah, mumpung kita masih hidup nih, perbanyak hadrahimakumullah, ya, istighfar, minta ampun kepada Allah di berbagai kesempatan. Misalnya ketika waktu duha kita beristighfar, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi membacanya 100 kali. Kenapa? Kalau orang beristighfar dan dia paham apa yang dibaca dalam istighfarnya, itu menunjukkan dia merasa jauh dari kesempurnaan. Amal solehnya yang menurut orang atau menurut dia dan orang lain itu sudah memukau, hakikatnya ketika dia merasa begitu, itulah dosanya. Kalau kita mengatakan hadza min fadli rabbi, ini atas karunia Allah, berarti dikembalikan kepada Allah. Tapi kalau siapa dulu dong, saya. Hati-hati. Dan setan itu nggak mungkin diem. Baik dari jenis jin dan manusia nggak mungkin diem nih. Antum lagi beramal dengan tenang, dibuat rusak amalnya. Masya Allah, ente ibadahnya luar biasa, ente ahli surga nih, masya Allah. Ya, antum siapa dulu dong, nah lupa itu. Nah, hadrahimakumullah. Jadi ini kesempatan buat kita semua. Kita nggak tahu seumur kita, segera rubah. Tempuhlah jalan para penuntut ilmu. Artinya apa? Mulai hari-hari saat ini, ya, tidak ada kata terlambat. Jadilah, kalau nggak menjadi seorang yang mengajarkan ilmu, jadilah orang yang mengamalkan ilmu atau penuntut ilmu. Jangan jadi yang lain. Ya, karena faman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan. Ya, sahala lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah mudahkan kepadanya dengan menuntut ilmu itu jalan ke surga. Karena dengan ilmu yang datang dari kitab dan sunnah, kita tahu amalan yang mudah dan ganjarannya besar. Contoh, 2 kalimat yang dicintai Allah, dicintai Ar-Rahman, berat dalam timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Perbanyak itu. Kemudian di antara kalimat yang Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah, minta diajarkan zikir yang dia akan ucapkan, maka Allah ajarkan la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, kalimat itu diucapkan oleh banyak hamba-hamba, diucapkan oleh hamba-hamba Allah lainnya. Nah, kalau misalnya kalimat itu ditimbang dengan beratnya bumi dan langit, kalimat ini masih lebih mulia, lebih berat. Karena la ilaha illallah adalah
afdhalul hasanat dalam hadis yang lain. Seutama-utamanya kebaikan yang paling utama adalah la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Karena dengan la ilaha illallah itu Allah akan pisahkan tuh hak wal batil. Allah akan apa? Yang tadinya buta jadi melek, yang tuli jadi mendengar. Maksudnya apa? Jadi tahu hakikat apa yang dicintai dan diri Allah untuk ditempuh, dan apa yang dibenci dan dimurkai Allah untuk dijauhi dan ditinggalkan. Jadi kalau amalan kita ingin diterima selain muslim, tujuan amalan kita untuk mencari ridho Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya amalan yang kita lakukan mencocoki dengan ajaran Islam yang Nabi Muhammad SAW diutus dengannya. Kalau misalnya saat ini Nabi sudah diutus, lalu kita ikuti Nabi Musa, kita ikuti nabi-nabi lain selain Nabi Muhammad SAW, kita ikuti ajarannya, peninggalannya, maka apa? Amal kita tidak diterima. Kenapa? Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka tidak ada jalan ke surga kecuali dengan Islam yang Nabi Muhammad SAW berada di atasnya. Itu harus kita pegang. Nah, kemudian yang keempat, agar amalan kita diterima, alla yartakiba naqidun min nawaqidil amal. Kalau kita ingin diterima amalnya, jangan jatuh kepada salah satu perkara yang membatalkan amalan kita. Ada yang membatalkan pahala, ada yang membatalkan bukan hanya pahala, status. Ya. Kalau yang membatalkan amalan, misalnya kita habis sedekah, kita ungkit-ungkit ya di hadapan orang yang menerima sedekah untuk menyakiti dia. Beda ya kalau kita sebutkan nikmat Allah kepada orang yang mendapatkan kebaikan kita, tujuannya untuk mengingatkan semua atas nikmat Allah itu boleh. Tapi kalau kita menyebut-nyebut pemberian kita untuk menyakiti si penerima, maka itu termasuk perbuatan membatalkan amalan kita, amalan sedekah kita. Nah, pembatalan amal ini tidak hanya sekedar pembatalan pahalanya, tapi terkadang membatalkan status kita, sehingga para ulama menyebut dengan istilah nawaqidul Islam, perkara-perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Artinya kalau seorang menyatakan Islam, dia menjadi muslim karena satu di antara perbuatan ini bisa batal Islamnya. Bisa batal Islamnya. Apa itu? Banyak diantaranya, misalnya berdoa kepada selain Allah, misalnya mencela agama, menganggap Islam tidak sempurna. Ya, Islam itu tidak sempurna, belum sempurna. Kenapa? Karena banyak kaum muslimin yang masih miskin. Itu termasuk perkara pembatalan Islam. Tetapi apakah orangnya langsung dicap murtad? Nah, di sini ulama berbeda. Ada yang mengatakan kalau dalam perkara yang al-umurul jaliyah, perkara-perkara yang terang benderang, maka tidak ada uzur baginya. Tapi kalau dalam perkara yang khafiyah, yang samar sebagian orang karena satu dan lain hal, maka dilihat keadaannya. Apakah itu karena kebodohannya, atau karena syubhat, apa gara salah guru, apa salah buku. Jadi nggak langsung main ente murtad, enggak. Ya. Tetapi bagaimanapun kita harus menghindari itu. Coba kita sholat, kalau nggak tahu pembatal sholat, jangan-jangan kita sholatnya batal. Kita nggak tahu nih pembatal wudhu, kadang-kadang mungkin bisa saja batal wudhu kita. Ya, pas lagi tasyahud akhir tinggal salam, tiba-tiba kita bunyi dubur kita, bukan tut gitu, cuman pes doang, itu batal sholatnya enggak? Batal sholat dan wudunya. Jadi harus ngulang, bukan dari sholat, dari wudu lagi. Nah, apalagi kalau misalnya batalnya pokoknya.
keyakinan Islamnya batal gara-gara apa? Karena salah satu di antara pembatal Islam itu. Jadi siapa yang ingin diterima amalnya? Yang pertama, dia harus menjadi muslim. Yang kedua, tidak ada tujuan dari amalannya kecuali mencari wajah Allah. Ya, apalagi sekarang apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala di akhir-akhir ini sepertinya banyak terjadi. Orang yang mencari apa? Dunia dengan amal-amal akhirat. Ya, kelihatannya dia bagus berdakwah dan sebagainya, ternyata apa? Hasil dakwahnya buat bangun rumah begitu mewahnya, mentara banyak orang-orang susah sabodok taing gitu ya. Dan banyak sekali seperti itu. Kemudian yang ketiga, amalan yang dilakukan jangan menyelisih apa yang Nabi ajarkan. Otomatis kita harus belajar Islam yang Nabi ajarkan itu apa sih? Harus kita cari tahu. Doa, bagaimana sih berdoa kepada Allah agar Allah ridho? Bagaimana lafadznya, bagaimana caranya, kemudian bagaimana kita bisa termasuk orang yang dikabulkan doa, kita pelajari. Lagi bentar lagi, wallahu alam, apakah kita sampai Ramadan apa enggak, kita nggak tahu. Kita siapin nih agar Ramadan kita lebih baik dari Ramadan kemarin. Ya, masa tahun demi tahun kita dapat Ramadan cuma dapat lapar haus doang. Kan bulan Ramadan, puasa dan ibadah lainnya tujuannya agar kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang beriman sebelum kamu agar kalian bertakwa. Nah, di antara faedah takwa dapat basirah, dapat furqan. Sehingga seharusnya semakin benar ibadah seorang muslim, dia lakukan dengan benar, takwanya makin bagus, makin terang, makin jelas. Oh, ini Islam yang Nabi ajarkan, ambil. Oh, ini nyatut nama Nabi, tinggalin gitu. Karena sekarang banyak sekali orang berdusta, apalagi di bulan Rajab ini ya. Banyak sekali ungkapan-ungkapan dusta disandarkan kepada Nabi yang melegalkan berbagai amalan-amalan yang dianggap amalan soleh khusus di bulan Rajab. Ya. Kemudian yang keempat, pelajari juga perkara-perkara yang membatalkan amalan, perkara-perkara yang membatalkan keislaman kita untuk kita jauhi dan kita peringatkan keluarga kita atau siapapun kita sampaikan. Sehingga tidak ada nanti seorang muslim itu misalnya mencela agamanya, meledek syariat. Wah, kalau kita semua ikut syariat Islam, susah kita. Nah, kalau omongan ini tujuan untuk meledek, ini berbahaya. Atau tujuannya untuk bercanda, juga berbahaya. Seorang muslim itu bahagia seharusnya. Islam yang Nabi Muhammad SAW diutus dengannya adalah agama yang diridhai Allah dan telah dinyatakan sempurna oleh Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, tentu kita berharap kita semua dipilih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak hanya kita berkumpul dalam bahtera sunnah, namun kita juga mudah-mudahan dikumpulkan di surga Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai penutup, kita memohon kepada Allah agar kita dihidupkan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diwafatkan dalam agamanya, dan kita dikumpulkan di surga Allah bersama beliau. Allahumma lakal hamdu kullu wa ilaika yurja'ul amru kullu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ahyina ala sunnati nabiyyina Muhammadin wa tawaffana ala millati wa a'idna min mudillatil fitan. Ya Allah, hidupkanlah kami di atas sunnah Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatkanlah kami di dalam agamanya dan lindungilah kami semua dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu
wa na'iman la yanfadu wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuldi. Ya Allah, kami mohon kepadamu keimanan yang tidak ada kekufuran di dalamnya. Kami mohon kepadamu kenikmatan yang tidak pernah habis, dan kami mohon kepadamu bersama Nabi kami Nabi Muhammad SAW di dalam surga abadi yang paling tinggi derajatnya. Allahumma adkhilna jannatakal firdaus ma nabiyina Muhammadin bighairi hisabin wala adabin innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka antal wahhab. Ya Allah, masukkanlah kami ke surga firdaus bersama Nabi kami Nabi Muhammad SAW tanpa hisab, tanpa azab. Sungguh Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu, dan sungguhnya Engkau adalah Maha pemberi. Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya mujibas sa'ilin. Ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika ada kata dan salah yang terjadi. Kebenaran adalah apa-apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia maupun akhirat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.